kabar baik? Alhamdulillah kabar baik. Acak gue. Hai, balik lagi sama kita di sini di podcast Suara dari Masa Lalu. Kali ini kita mau ngobrolin kerajaan yang mungkin agak jarang kedengeran nih, tapi penting banget di sejarah kita. Ada yang tahu nggak kerajaan Perlak? Nah, buat yang belum tahu atau cuma pernah dengar sekilas, yuk merapat. Jadi gini guys, kerajaan Perlak itu lokasinya di Aceh Timur dekat Selat Malaka gitu deh. Nah, yang bikin keren, kerajaan ini tuh salah satu kerajaan Islam paling awal di Indonesia. Bayangin aja, udah ada dari abad ke-9 sampai abad ke-13 Masehi. Masa kejayaan kerajaan Perlak ini terjadi antara tahun 1230 dan 1267 Masehi. Di bawah pemerintahan Sultan Mahdum Alaeddin Malik Muhammad Amin II. Sultan Mahdum Alaeddin Malik Muhammad Amin II wafat pada tahun 1292 Masehi. Wafatnya beliau menyebabkan runtuhnya kerajaan Perlak karena ketidakstabilan pemerintahan dan persaingan kekuasaan. Pedagang akhirnya pindah ke kerajaan Samudra Pasai dan muncul kerajaan baru seperti Aceh dan Malaka yang juga mempercepat kemundurannya. Wah, ternyata sejarah cukup kompleks juga ya. Gak nyangka kalau letak geografis itu bisa sekrusial itu buat berkembang kerajaan zaman dulu. Nah, episode kali ini benar-benar spesial nih guys. Di sini udah hadir tamu yang luar biasa. Langsung aja kita sambut Sultan Said Maulana Abdul Aziz dan Sultan Mahdum Alaeddin Malik Muhammad Amin II. Nah, gimana nih kabarnya Sultan-Sultan? Alhamdulillah kabar baik. Saya juga alhamdulillah baik. Oke, kita mulai dari Sultan Said dulu mungkin ya. Ya boleh. Nah, Sultan, coba ceritain dong gimana awal terbentuknya kerajaan Perlak dan kenapa sih kok kerajaannya tuh Islami banget? Jadi dulu di daerah Aceh Timur dekat Selat Malaka. Di lokasi itu kita jadi sangat penting karena banyak sekali kapal-kapal dari macam negara yang singgah di sana. Tapi mereka itu nggak cuma singgah aja di sana. Jadi mereka itu sambil menjalin hubungan sama warga lokal sana. Jadi sama menikah juga ada. Kemudian pada tahun 804 Masehi itu saya itu diangkat menjadi raja pertama di kerajaan Perlak. Saya berhasil menyatukan komunitas muslim di sana dan mendirikan kerajaan Perlak. Jadi kerajaan Perlak ini itu jadi kayak pintu gerbang muslim gitu loh. Oke, penjelasan dari Sultan Said ini cukup menarik ya. Sekarang mari kita lanjut ke Sultan Mahdum. Nah, Sultan Mahdum, coba dong ceritain gimana awal mula kok bisa kerajaan Perlak yang awalnya berada di puncak kejayaan tiba-tiba mulai melemah dan berada di titik terendah. Nah, jadi sebelum itu dulu saya dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Semua keputusan yang saya ambil itu untuk kepentingan rakyat dan agama di kerajaan. Makanya kerajaan Perlak itu jadi jaya. Nah, pas saya waktu memerintah itu, saya fokus buat ngembangin pendidikan agama di kerajaan. Saya juga aktif banget buat nyebarin dakwah-dakwah Islam di seluruh kerajaan. Selain itu, untuk urusan politik, ekonomi, dan juga perdagangan itu jadi lancar banget. Nggak ada masalah deh pokoknya, aman. Nah, setelah saya wafat, kerajaan Perlak itu mulai melemah lah. Karena saya itu nggak ninggalin pewaris untuk kerajaan itu. Jadi saya nggak nurunin tahta raja ke anak saya. Nah, anggota kerajaan itu udah pada mulai rebutan gitu loh, mau jadi raja selanjutnya. Nah, di situ itu para saudara-saudara yang ada di kerajaan itu saling bertengkar, konflik gitu. Itu yang membuat kerajaan itu semakin melemah dan gak ada kemajuan. Oh, jadi akhirnya kerajaan Perlak itu kayak tamat gitu ya? Ya bisa dibilang gitu. Tapi warisan sejarahnya masih banyak kok. Sejarah-sejarah Islam awal berdirinya kerajaan Islam itu masih banyak yang tertinggal gitu. Jadi nggak
selamanya dilupakan, nggak tamat lah gitu. Wah gila, ternyata Perlak itu berperan besar banget ya dalam penyebaran Islam di Indonesia. Gak nyangka banget sejarahnya ternyata sedalam itu. Thank you banget buat sultan-sultan kita yang sudah datang, buat kalian semua. Sampai ketemu lagi. Sekian podcast dari kami. Thanks for watching. See you.